Selamat sore, kami dari kelompok 2 Kewarganegaraan. Kali ini kami akan membawa materi membangun sikap toleransi dan memahami pluralisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cici Larditi Rumahorbo dan teman saya Kita Leka Putri. Di sini kami akan menjelaskan apa itu toleransi dan pluralisme. Toleransi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Sementara itu, untuk pluralisme bukan sekedar pengakuan terhadap keberagaman, tapi juga penerimaan aktif bahwa perbedaan adalah bagian dari kekuatan bersama. Dengan memahami pluralisme, masyarakat bisa memilih bahwa setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Marcelino Tupon. Kali ini kami akan membawa isu-isu dalam toleransi. Dan nama saya Adit. Saya akan menjelaskan tentang isu. Isu ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan, tapi juga oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan kekayaan sosial, padahal dalam konteks pluralisme, setiap agama memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan serta penghormatan yang setara. Untuk itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintahan, lembaga pendidikan maupun masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai toleransi melalui pendidikan lintas iman, dialog antar umat beragama, dan kampanye sosial yang mengedepankan kedamaian. Isu polarisasi sosial politik dan perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial telah membawa dampak besar terhadap cara masyarakat berinteraksi. Sayangnya, hal ini juga menimbulkan tantangan baru berupa polarisasi sosial dan politik. Banyak masyarakat terjebak dalam fanatisme terhadap kelompok atau pandangan politik tertentu, sehingga menimbulkan perpecahan bahkan permusuhan antar warga. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi hal wajar dalam demokrasi seringkali menjadi konflik yang memecah belah. Dalam konteks polarisasi ini menjadi ancaman nyata karena dapat mengikis semangat kebersamaan dan persaudaraan. Masyarakat menjadi lebih mudah saling mencurigai, memusuhi, bahkan menyerang hanya karena perbedaan pandangan politik atau ideologi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk belajar memahami makna toleransi politik, yakni kemampuan menghargai pandangan yang berbeda tanpa harus memaksakan pendapat sendiri. Pendidikan politik yang sehat, literasi digital, dan penggunaan media sosial secara bijak menjadi kunci untuk mengurangi polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat. Perkenalkan, saya Jaka Kumara. Saya Rano Kota. Di sini kami akan membahas tentang isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga merupakan isu penting yang berkaitan erat dengan toleransi dan pluralisme. Kelompok minoritas, baik dari segi etnis, agama, budaya, maupun gender, masih sering mengalami perlakuan tidak adil dalam terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Misalnya, ada stereotip negara terhadap kelompok tertentu, penolakan terhadap perbedaan gaya hidup, atau pembatasan akses terhadap hak-hak sosial dan ekonomi dalam masyarakat pluralistik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati keberadaannya. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kelompok mendapat perlakuan yang setara. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun masyarakat inklusif yang menghargai keberagaman. Upaya untuk mengatasi diskriminasi ini harus dimulai dari pendidikan sejak dini yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan, serta penguatan kebijakan publik yang melindungi kelompok minoritas dari segala bentuk ketidakadilan. sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.